mencintai atau kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada nabi kita yaitu ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyalahi atau melawani jalan yang tidak sesuai dengan perjalanan Rasulullah atau yang tidak sesuai daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menuruti Rasulullah, utamanya sifat-sifat beliau, yaitu sifat beliau yang sangat mulia, kehidupan beliau yang sangat mulia, karena tidak ada kehidupan dan kesempurnaan di dunia ini selain daripada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kitanya saja itu yang tidak mau menuruti langkah atau jejak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah sudah mencintai dengan menuruti Rasulullah SAW, yang mana kita akhlak atau daripada sifat-sifat kepujian dari Rasulullah, yaitu adalah diantaranya as-saha. Rasulullah itu pemurah, pemurah. Yang diantaranya kita ini suka harus pemurah harta. Jadi alhamdulillah tuan rumah pemurah benar, pemurah benar. Dan jangan ada kita ini berisi harta sugih, pemalar, pelit. Jangan sampai, karena orang yang pemurah itu adalah hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nas. Orang yang pemurah itu hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hampir kepada manusia, hampir kepada surga dan jauh daripada api neraka. Itu orang pemurah. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang pelit. Jadi orang pelit, orang kikir. Orang kikir ini kalau kikir kita kikir parang. Ada bohong, ada bubur kikirnya. Parangnya habis sabun orang. Nah, itu orang itu dicela orang yang kikir. Jadi berisi duit, berisi sawit banyak, hasil sarang burung banyak. Diberikan sebalik. Karena pada tabur itu harus ukur. Diberikan kan usah semua sebagian aja. Ya, semua masih yang belum ini. Nah, jadi kita jangan sampai orang kikir. Bahkan Rasulullah lebih sayang orang yang pemurah walaupun bungul, cuma pemurah, daripada orang yang pintar, daripada orang yang alim, cuma pemalar, kikir. Jadi apa kita mengakui daripada Rasulullah cuma kikir, itu tidak disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita hubungan, ada kita kayak kita sebenarnya hubungan bukan? Yang tidak apa hubungan seberang ini berhubungan marah, dia kelap seorang hubungan. Yang bilang kita ini sifat kita bungul, namanya ya ada bang bungul, ya ada pintar lah. Ini dari sifat bungul tuh, tarik, dari sifat terbakar, bagus ini. Nah, jadi di dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Itu sifat jati kita. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada perut-perut umat kamu itu dalam keadaan tidak mengatakan sesuatu. Itu kita apa namanya sifat jati kita. Itu yang harus kita bawa kemana-mana. Sampai kita mati, sampai kita jadi betita misalnya apanya S11. Ada orang S3, 4, S11. Beda-beda kan kadari sama-sama S3 sililin. Wajar. Tetap kita itu tidak merasa orang yang pintar. Tetap kita tidak merasa orang alim. 10.000 kitab hafal.
Itu jangan kita merasa berilmu. Itu seperti kita yang pertama kita berpegang. Biar aja orangnya betalim. Nah, kiai, saya ada apa-apa. Cuma seorang jangan merasa. Jangan tak angkat murid. Ya, sampai orang guru aja murid tak angkat. Aduh, nggak ada kebahagiaan. Jadi itu yang pertama. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu sama-sama dipanjangkan umur. Nah, disehatkan badan dengan niat adalah kita ini sama-sama yaitu dengan lillahi taala. Menuntut keridhaan Allah itu yang paling niat kita. Jadi di rumah itu kita berniat jangan mengharap sesuatu daripada makanan. Misalnya, ini apa kurang paham, tuan rumah biar kada diatakan tetapnya menyurungi. Tetap kurang paham. Biar kita 10 kali berniat, nangis, menopang makan. Cuma ya kada dibukakan hati. Kada disuruhinya. Lama-lama baca Quran, mukaddam, gabing keluar. Udah di rumah, rumahnya aku udah habis tangannya nasi di rumahnya. Apa soruan nih? Gue rumbuk gigi-gigi. Sekalinya dia datang soruan, gabing mahal mari. Aku bulik ke rumah. Namanya berapa pak? Apa dia ada makanan kau nih? Disuruh ngomong gabing. Tapi nya ada paham. Jadi yang kita datang itu artinya apa namanya? Niat lillahi ta'ala. Walaupun kita kadang niat sesuatu, Allah hanya tetap diberi makan ya orang. Kira-kira tuan rumah makan nggak ada ini. Nggak ada bahan, lepas dikan. Nah, jadi itu pertama niat karena innamal amal biniat, hanya sah amal itu dah niat. Niatul mu'min khairun min amalik. Niat orang yang beriman itu adalah lebih baik daripada artinya daripada amalnya. Termasuk pencari amalnya. Kada mengharap apa-apa, insya Allah tidak salah. Kada mengharap amplop bensin di rumah. Isinya kan mengharap juga. Bujur lah. Abang isinya beri buka, coba lagi. Ada beruntung. Jadi insya Allah kita sama utamanya kita lillahi ta'ala. Insya Allah Allah meridai artinya kepada kita apabila niat jujur. Ini itu yang pertama, apapun dia lillahi ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan Allah selalu meridai dengan majelis kita ini. Amin Allah. Mohon maaf nih, nyaring sedikit nih. Malumlah hanya bisa bicara apa. Jadi tenyaring jus jurang tuh, jus malumlah. Jadi kayak kambing tuh bila hanyar timbul tanduknya, ini anak memakai satu tanduk aja tuh. Sih, saya gunakan jus kurang nyaring. Kayak itu juga orang hanya kawin. Nah, yang hanya kawin tuh menggunakan tanduk aja. Nyanyar, nah baru kan. Sama ya cara main kayak terus tadi kan nyaring, dia setiap hanya itulah sudah hanya apa kejadiannya. Nah jadi mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberi rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi diantara daripada sifat Rasulullah yang terpuji tadi adalah as-sakhar, yaitu pemurah. Jadi kita jangan sampai artinya berniat di dunia ini jadi orang yang pelit, jadi kikir, jadi pemalar, itu jangan sampai. Nah, sugih kada guna-gunanya dengan pelit. Ya alhamdulillah kayak tuan rumah ini kan orang pemurah nih. Cumanya baru sugih lagi. Jadi kita orang sugih lalu diri pulang. Jadi kok kita cukup satu gini cukup. Satu di gini sana, satu di sapu, satu di hembau, satu di menyangkut. Jadi cukup satu. Maka syukuri, sugi kada sugi itu syukuri. Lain syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala artinya
menambah daripada karunia-karunia. Kalau kada ditambah Allah, itu berkahnya sana. Kita yang perlu berusaha ini adalah berkah. Nah, yang perlu benar. Kalau banyak, lebih lagi. Sedikit berkah, banyak berkah. Sama kita menyumbang, ikhlas. Ini kebanyakannya biar sedikit aja ikhlas. Orang yang dimaksud itu banyak ikhlas. Iya, maksud bersedekah banyak ikhlas. Jangan memikirkan sedikit ikhlas. 1000 lah yang buat di dumpit. Banyak ratusan di dumpit. Membuat kiriman 1000 aja. Nah, ikhlas saja. Ikhlas tadi itu makin banyak kita bersedekah, berwakaf makin baik dengan ikhlas. Nah, jadi ikhlas tadi kita tidak tahu, karena orang ikhlas ini dalam beramal beribadah artinya kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diketahui. Ikhlas itu adalah karena pernah Rasulullah SAW ada seorang bertanya kepada Rasulullah mengenai ikhlas. Apa ikhlas wahai Rasulullah? Nabi bertanya juga kepada Jibril. Arti ikhlas itu. Nabi bertanya kepada Jibril dan Jibril pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu artinya suatu sirun min asrar. Suatu rahasia uji Allah daripada rahasiaku. Yang aku titipkan itu kepada seorang hambaku yang kucintai. Itu ikhlas. Apabila orang sudah itu dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ikhlas akan tercapai. Jadi kita tuh malaikat aja namanya ikhlas itu pada tahu. Seandainya punya malaikat tahu, dicatat oleh malaikat si ini membaca Al-Quran ikhlas, apa namanya bersedekah ikhlas, ketahuan dicatat. Sama namanya ikhlas tuh ada diketahui. Nah, jadi kita kalau tahu berarti kita ikhlas sebenarnya. Nah, ikhlas. Jadi kita misalnya ikhlas, baca Quran ikhlas, umpan imtiki ikhlas, jangan mengharapkan apa namanya nomor, jangan mengharapkan juara. Kita ikut aja, jangan harap juara. Walaupun kita mengharap juara, juara 1 hanya juara 2 mengaji, amal suara kayak kambing ditarik di buntut. Atau suara kayak kodok kena hujan. Ada harapan. Dia nangis hendak juara, ada harapan. Orang perbaiki dulu. Nah, suara perbaiki, lagu perbaiki, tajwidnya perbaiki. Nah, tampil kita jangan mengharapkan juara. Nah, ini contoh yang sampai itu adalah ke internasional Sri Wahyuni. Beliau waktu penataran Mas Dewan Hakim beliau mengatakan saya tidak pernah ada di dalam hati anak mendapat juara, tetapi sampai juara di internasional. Ini baik bacaan. Amun kita anak juara, amun orang kaya dari suara kayak kambing di kecamatan oleh bukul. Wah kayak kambing. Apa yang tadi belajar? Anak juara. Nah, itu jangan diniatakan dari ada boleh. Orang yang mengharapkan juara, misalnya kita baca Al-Quran, nama-namanya ada boleh. Nama-namanya ada boleh. Kita jadi Dewan Hakim salah juga. Makanya boleh ada bisa boleh Dewan Hakim. Baik mengkarik daripada Dewan Hakim. Masuk di Dewan Hakim. Kita bicara mengkarik daripada Dewan Hakim. Nah itu diantaranya supaya kita ikhlas tadi. Dan tujuannya kita supaya mencintai Rasulullah SAW, mengikuti daripada sifat beliau. Dan juga diantara sifat beliau adalah juhud beliau. Juhud dengan dunia, tidak kelewatan mencintai dunia. Dunia tidak bakal kita kumpul, hibak rumah penuh, rumah oleh duit. Nah coba kita kada mencintai. Ada apa? Intinya kita ini mencintai kan. Hibur ke dalam hati, duit lemari ke hati yang membuat mobil ke hati, motor ke hati. Nah, jadi maksud itu tadi kita jangan sampai dibuat ke dalam hati, sampai di kerongkongan aja, di mobil, di rumah, duit kerongkongan aja.
Nah itu aturannya lah. Amun kita kadang kita sampai ke hati, ibak hati, penuh hati, hati dengan dunia. Nah jadi orang juhud itu bukan orang juhud ada bisa apa-apa. Nah, ada kita yang menjuhud dunia. Nah, jadi jalannya supaya kita juhud, ya tadi saling pemurah, saling membagi-bagikan. Panen sarang burung, sarang 1 juta bagikan situ. Jangan saya tabung-tabung, mati kata nggak jual dibawa. Nah, jadi sampai di dunia aja lah. Jadi kita banyak dari betubat bila menjadi ulang pelik, betubat ulang sufi itu betubat. Nah itu harus betubat tuh, jangan sampai mati. Yang mati kada kau beramal lagi. Di dunia ini tempat beramal, di akhirat tempat balasan. Amun kita apanya anak beramal itu sudah mati, anak bersedekah, kurang larian. Sudah mati, masih ada sedekah lagi bukahan orang. Nah jadi di waktu dunia juga jangan menunggu mati, yang aku mati sedekah baju kuberiakan. Nah, jadi waktu hidupnya mantap, gimana bagus sedekah baik pulang, jangan kalau dipakai lagi. Habis saya lembut. Nah gitu. Jadi yang baik kita kata, nah harus yang baik. Jangan orang seorang aja kalau mau pakai lagi diberikan pulang. Nah yang nasi bersih dari mungkin aja kalau makan, sedekahkan sudah. Itu bukan jadi pahala, jadi dosa. Ya. Orang gak ada rasa dihinakan kan. Nah berapa yang guru-guru di dalam CC ini diatarin susu makan bau sudah. Itu dia. Jadi kalau bisa memberi syekh yang ada di kita nih, artinya syekh itu walaupun muda kan jadi ulama syekh kan, atau syekh ini dalam 40 tahun jadi syekh sudah kan. Nah jadi syekh 40 tahun. Jadi jangan heran disebut orang syekh. Hanya seorang relatif udah berapa 40 tahun syekh namanya itu. Dan di antara juga Rasulullah ada Rasulullah itu sifat Rasulullah itu beribadah, ibadah. Nah, amun kita mengaku Rasulullah ada beribadah, nah itu jangan mengaku di rumah Rasulullah. Kada sembahyang kada, puasa kada. Nah, banyak ini ilmu tasawuf tuh. Nah, ilmu marifat. Itu marifatnya batal karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mulai zaman Nabi, Rasul-Rasul, yang wali-wali itu kan. Nah itu tidak ada yang meninggalkan sembahyang. Hari ini baru seminggu belajar tasawuf, dilepasi semuanya sembahyang ada lagi. Jangan dituruti. Itu adalah daripada ibadah Rasulullah SAW. Kita Nabi kada, Rasul kada, wali kada. Sudah belajar seminggu, jangan sebut semalaman nanti belajar, bertah malaman. Nah sembahyang ada lagi. Nah itu jangan sampai diikuti ilmu-ilmu seperti itu. Nah, jangan sampai kita ambil karena kita menyalahi sudah daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, karena orang wali tadi kada gugur kewajiban. Nah kita tadi wali kada, wala kada, setengah wali, setengah wala. Nah ada kuda subsidian lagi. Nah itu jangan sampai ilmu seperti itu jangan diikuti. Nah itu diantara daripada sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW. Ini banyak dari banyak lagi. Cuma sebagian aja disebutin. Nah dia ada ibadah tadi kita pemurah, juhud, dan artinya tadi apa lagi? Suka sayang dengan fakir miskin. Di sini saya bacakan sedikit kalau menjadi terlambat lah. Kan main bola dan semalaman nonton. Nah ini daripada perkataan Waqala Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini seorang ulama. Ujar beliau, "Ma min syahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin." Bahwasanya ujar beliau telah berkata tidak ada daripada seorang yang membacakan akan maulid
Nabi Muhammad SAW atas garam. Garam tuh uyah lah. Nah, uyah juga. Kamu kata di garam, kata uyah, dia hidup, dia mati. Auburin atau gandum. Nah, kita mau baca dihadirkan garam ada garam, ada gandum ada dua. Au syai'in akhar atau satu yang lain minal ma'kulat kita hadirkan dalam membaca maulid itu daripada makanan-makanan. Ya, makanan apa? Bumbu aja semangka belum dipanen lagi. Jadi baik aja kan ada limau, ada anggur, ada macam-macam lah. Koinnya, mangga, tangan datang tuh. Harus tuh. Jadi jangan pembetulnya dulu. Makan. Jadi bila ada makanan dihadirkan waktu kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, illa zaharat bihil barakah. Terkecuali, nah niscaya jahillah padanya jadi berkah. Jadi berkah makanan berkah, pulut berkah, kurma berkah, anggur berkah, kalingking berkah. Ya alhamdulillah nih, karena adanya. Ada yang saya mau menurun muka. Ini baik nak datang sudah tahu nih makanan paru dia datang sudah pisang, anggur, semangka, anggur panen. Ini mah ada anggur di rumahnya. Bisa panen ada anggur bisa. Nah, jadi artinya timbul berkah. Wa fi kulli syai'in apa saja kita hadirkan di waktu kita maulid ini itu mendapat berkah. Nah, berkah itu. Maka kan berkah perlunya berkah. Yang perlu daripada apapun makanan kah, minum kah, harta kah, berkahnya yang dicari. Nah itu. Kemudian wasala ilaihi min zalikal maqul. Nah sampailah kepada tadi daripada itu yang dimakan, fainahu yatribu wa yastaqiru makanan tadi yang kita hadirkan. Nah itu bergerak. Coba kita melihat. Nah, yang kada bisa makan itu berhenti terkecuali Allah mengampuni bagi orang yang memakan makanan itu. Nah, jadi bila kita memakan lawan makanan tadi diampuni. Nah, itu bertanya. Amun kita makan kayak di warung misalnya. Nah, itu ada dinasnya diampuni. Sini ada dinasnya. Jadi jangan datang siapa mengadakan itu banyaknya makanan. Jambu lah, limau lah. Hadirkan di majelis ini. Bila semangka banyak semangka. Belum panen surut. Belum panen lagi. Selalu enak 3 bulan belum panen semangka. Itu adalah bergerak. Jadi orang yang memakan kepada makanan tadi diampuni oleh Allah. Berkahnya ada. Itu berkahnya. Kemudian wain Korea maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alamain. Banyak. Apabila artinya dibaca maulid Nabi Sallam, habsika, burdahkah, berjanjikah, lalu kita diadakan itu air. Nah, makanya di Banjar banyak orang ngeroboh air butul, dipoknya kan, ya di apa namanya di rumah beliau Sisaman itu. Nah, Sisaman mulia. Ini baris betul. Nah, ini orang tahu. Nah, jadi kita kalau bapak ya beli anak tulaku betul masing-masing. Amun mengharap tuan rumah, kadang-kadang tukaran. Jadi bawa masing-masing betul rumah. Nah, itu. Jadi apabila dibacakan bahwasanya daripada maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan air. Kalau paman syariba ala dzalika ma dakhala qalbahu al-nurin wa rahmah. Apabila orang meminum air yang ada di maulid itu, niscaya masuk akan hatinya 1000 daripada cahaya dan rahmat. Nah, itu baik. Jadi berada kayak akuan bisa habis dari akuan itu. Nah, karena itu masuk dalam hati adalah 1000 nur cahaya dan 1000 rahmat. Kenapa bila kita cahaya itu hati kita bercahaya, insya Allah tidak ada penyakit lagi. Nah, karena kita ini kotor, hati itu kotor, hitam. Jadi banyak menghiri, dengki, kemarahan, nah pencemburuan. Nah itu. Kalau awal jalan lagi,
cemburu dan udah bulan kalau orang benerin muka wadai marah cemburu. Ada orang menangkap juga baru gue pikir juga. Bini bulan laki cemburu lawan bini. Itu ibaratnya di sini ada nih. Semuanya adanya kadang sampai cemburuan. Ini tadi berbuta nih sampai cemburu memang kada boleh kok ada cemburu dengan harus cemburu. Karena amun kita ada pencemburu ada pemarahan. Itu nama apa ngarannya itu? Dayus. Dayus. Bini seorang dibudak orang. Diam aja. Rumahnya dibayar dulu. Itu dayus ini ya. Jadi orang dayus ini kada boleh itu kalau orang bini misalnya dayus laki kada boleh hadir di tengah orang apanya marwah. Marwah menggihari kisahnya. Kisahnya ini karena apa selamatan itu kada sampai Rasul aja. Itu hati-hati. Jadi kita berbuang-buang puluhan juta marwah. Ada naga itu kan. Ada juga orang ada bersapaan sampai 3 hari hadir juga. Maka tuh rajin saja punya melawat kan. Itu menurut riwayat. Cuma itu mungkin hadisnya belum ada. Cuma kan kita hukum tuh bisa dari apa bisa bisa dari kan kita percaya tadi. Jadi kisah itu hadiah kita apa 1 hari 2 3 hari. Itu kada santai kisahnya itu baru sunnah itu tadi. Jadi kita nggak buang-buang gitu. Jadi jalannya kayaknya aja kita bila kita marwah misalnya membacakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan sampai seterusnya, kita sediakan sepiring nasi berikan awal ustad. Itu jadi kalau orang banyak umum nih baru dibacakan itu jalan istilahnya. Antar berapa sih di sini kan diminta 10 sih 10 biarin. Itu. Jadi yang perlu baju kalau kita mati sembiang hadiah Pak. Sembiang hadiah setengah wajib tadi kan. Setengah wajib di malam pertama. Aman malam kedua tuh ya boleh aja dua kan. Cuma yang malam pertama itu mayat kita nih bila sudah mati karena kita itu seperti orang yang lemas di dalam air. Sangat berhajat kepada yang hidup tadi. Jadi perlu memang alhamdulillah kita di kota ini kan berjamaah. Jamaah itu kada disalat kan sembahyang hadiah itu kada disalat kalau jamaah. Cuma boleh aja di dalam asbab hajat asrar. Itu kalau dibejarkan di dalam jamaah itu. Paling-paling hadiah itu diberikan amplop kepada guru-guru gitu dibejar itu kan. Kepada pesantren tolong kasih yang hadiah ini. Kada ada kayak kita di sini. Cuma ada salah itu bagus. Tadi berjamaah itu bagus saja. Jadi di sini tadi orang yang menghadirkan air di waktu Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu airnya berkah masuk di dalam hatinya 1000 nur dan rahmat. Wa kharaja minhu alfu gillin wa ilatin, dan keluar daripada hatinya tadi adalah 1000 gillin. Ini udah apa jalim lah. Wa ilatin penyakit. Saya gilin kalau sama gilin jalim lah. Ini zaman aja buat sih ada. Gilin macam gilin. Itu penyakit atau jalim. Jadi penyakit yang di dalam hati kita itu keluar. Kita sering pemarahan, misalnya sering dengki kepada orang. Karena kalau kita ditandingi usaha misalnya dengki. Kada kau bawa warung sebuah rumah kau buka dengki. Kada kau sarang burung orang banyak dengki. Kada kau orang panen sawit dengki. Kada kau orang membeli mobil dengki kita. Dengki itu kita tidak senang. Kalau orang hilang kita senang, itu dengki. Itu dengki tadi. Mati bini orang kita senang. Senang tuh. Seorang artinya bila mati bini orang atau anak orang mati atau dapat musibah senang. Itu menandakan hati kita dengki kepada orang lain. Jadi dengan adanya meminum air yang dihadirkan di dalam Maulid Rasulullah, insya Allah
itu kuburan hilangan. Nah, gitu. Insyaallah. Ini kan orang sembarangan yang madahkan nih. Lain dari kita, dia ada. Nah, kita ngukung mulanya bukan dah kita percaya orang. Nah, jadi ini apa mudah-mudahan kita itu artinya bersemangat mengadakan daripada Maulid Rasulullah SAW, sedangkan airnya saja dihadirkan itu menghilangkan penyakit hati. Wala yamutu dzalikal qalbu yauma yamutul qulub. Niscaya tidak hati kita tidak akan mati pada hati waktu itu mati hati. Jadi waktu hati mati itu karena kita meminum air tadi kita tidak akan mati hati kita. Walaupun hati yang lain orang lain mati. Dengan sebab kita meminum daripada air yang dihadirkan pada Maulid Rasulullah itu tidak akan mati hati. Karena mati hati ini orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara penyakit hati, karena kita ini kan sering berberat hati, macam-macam penyakit, sombong, sum'ah, macam-macam ria, takabur, syirik. Nah itu penyakit hati semua ini. Itu di antaranya kita sering meminum air yang dihadirkan di dalam Maulid Rasulullah. Itu diantaranya. Dan juga kita bisa membaca Quran, bisa hati kita bersih. Dan juga kemudian telah berkata juga Sayyidul Arifin, Sultan Arifin, raja daripada orang yang ma'rifat. Siapa nama beliau? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini raja, Sultan apa? Raja ma'rifat, Sultan ma'rifat. Beliau bernama atau gelar bukan? Kita lah. Nah, kita beliau adalah Sultan Arifin bin Imam Jalaluddin pada sirah. Ujar beliau bagaimana muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ujar beliau tidak ada daripada orang Islam yang dibacakan di dalam rumah maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu illa rafa'allahu wa ta'ala al-quhta. Apabila dibacakan di dalam rumah, insya Allah Allah merangkatkan akan kuhta. Kuhta ini kemarau saja. Nah, jadi ada kemarau di mana kampung ini insya Allah tidak akan menjadi kemarau. Wal wabah, nah termasuk wabah tadi. Nah penyakit. Wal harta dirangkatkan akan kebakaran. Wal garaqa dan kalau lemas tadi apa namanya? Lemas tuh. Banjir kan. Nah insya Allah tidak akan kebanjiran, tidak akan kebakaran di rumah tadi apabila dibacakan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Wal apa dirangkatkan Allah penyakit. Nah wal baliyat bala. Nah jadi kita bila itu insya Allah penyakit ada penyakitan di dalam rumah tuh. Cuma mau penyakit bernasib sudah kan. Karena kalau hindari juga. Memang takdir Tuhan sudah. Cuma penyakit itu artinya tidak bisa ditolak, bala tidak bisa ditolak. Cuma apabila Allah memberikan bala dan artinya penyakit tadi kita tadi menerima dengan ikhlas. Nah itu kita ini takdir tidak bisa ditolak. Kalau ada menolak takdir tidak bisa talak, tetap takdir turun. Cuma cara menyambutnya aja lagi, cara menerima. Oh senang, ridha kepada Allah. Nah menyerahkan diri apapun yang terjadi itu rela, taslim, ikhlas menerima. Ada yang orang yang dapat bala tadi yang tidak mendapat rahmat, ya mudah-mudahan pun nah dapat kesusahan luar biasa tadi sakitnya hati pada ridha sampai bunuh diri, ada gunanya ya aku hidupnya aja bunuh diri jadi itu bala yang menjadi mudarat. Karena bala ini bila kita menerima itu adalah baik. Wala nabluwannakum bisa minal khabarju. Nah, itu kepada orang beriman itu bala itu adalah balaan hasanah namanya. Balaan hasanah. Orang yang dapat bala orang beriman namanya bala yang baik. Nah, apabila orang dapat bala orang yang maksiat, balanya itu bukan menjadi baik, itu menjadi buruk bala. Nah, jadi inilah diantaranya
orang kelebihan atau keutamaan orang yang membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah bala ada wal gobla kemarahan. Nah kita saling berkelahi misalnya di rumah doa lagi gini cuma terbang panci kerinjing ini berkelahi itu berbuang-buang baju selawar dibuangi bacakan di sana Maulid insyaallah gila diangkatkan Tuhan. Ya kita ini lain kan ada pengalahian cuma bila pengalahian ini anak banyak biasanya ini bila habis kelahiran saya kawin pulang. Nah di situ hikmahnya pulang kan banyak kan anak belajar kalahi ya tadi ini bila habis kalahinya berbaikan pulang. Makanya bila kita kalahi jangan langsung ditinggalkan. Penyasar ini baik tuh sadar kawin tapi habis kalahi kan. Makanya namanya berapa orang pasti kejadian benar. Nah banyak ya walasus dan artinya dari kemalingan. Nah jadi tahu tuh sarang burung tuh. Nah gedung burung tuh nggak bila rajin kemalingan biasanya kan melihat sisi tuh. Soalnya pada kehilangan lagi. Pas maling-maling tuh. Dari itu ada dirangkarkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi antaranya kemarau, wabah dan kebakaran apa kebanjiran lamas lah. Negara bakal lamas lah. Dan paling penyakit dirangkarkan Allah bala-bala dan kemarahan dengki. Nah kita tuh bila dengki tadi kadang kalau orang mendapat sesuatu kita ada nyaman hati tuh menggurak hati. Awan begini pulang marah aja seorang anak mau begini juga cuma asal dijenakan bini dijenakan bini yang awal dah apa dari dah. Nah itu marah aja jadi kita sifat dan kita baik rasul tadi dirangkatkan sifat kemalingan daripada baik tadi. Nah fa'idha mata hawan Allah alaihi jawab munkar wa nakir yakunu fi maqadin sidqin inda malikin muqtadir. Apabila orang itu meninggal mati, nah mati niscaya Allah meringankan menghinakan ringan tadi. Hawin itu kita ringan matinya dari matinya ringan. Allah meringankan menjawab daripada munkar dan nakir. Jadi dapat menjawab. Nah itu karena dia tadi marabuka wa manabiuka gitu. Jadi kita insya Allah di dalam menjawab di kubur itu munkar dan nakir dengan sering kita mengadakan Maulid Rasulullah. Nah itu niscaya kita menjawab munkar dan nakir itu adalah ringan nanti matinya ringan ada terlalu berat. Karena bila dimangkaikan datang malaikat. Apabila datang 2 orang malaikat, ada juga laki apabila datang 3 orang malaikat. Oh, Ustaz Imam boleh dia. Jadi imam dari yang satunya itu ada palsu. Ada kalah. Orang 2 ini jadi 3 malaikat. Bila datang 3 orang malaikat, itu salah. Nah itu nasa bukti satunya itu palsu. Nah jadi ini mungkin sini saja dulu lah. Adanya daripada yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Artinya mengamalkan daripada ilmu yang pernah kita dengar. Cuma kita ini apa dapat mengamalkan saya yakin dulu. Namun ragu-ragu kita bisa mengamalkannya. Pertama kita yakin. Nah lawan pulang tadi apa semangat, semangatnya. Apabila kita kada yakin, ragu-ragu kan bakalan tuh ada mengamalkan. Karena ini perkataan ini daripada orang wali, orang ahlu ma'rifat. Nah ahli ma'rifat. Hanya ada walaupun kada Habib. Nah, Habib itu dia ada 2 macam. Ada Habib nama sabdu itu bujur Habibullah sabdu Habibullah itu bujur tuh. Ada nah Habib nama sabdu Habibullah kayaknya Habibullah itu namanya Habib Nadulullah.
Nama Habib pada Habibullah namanya. Ada juga Habiballah. Habib nah suka menggalah-galah. Durian. Habiballah namanya. Bila Habibillah ini adalah nggak perlu makan cucuk, sate, kentut. Itu Habibillah. Jadi kita hati-hati orang ini bujur Habib kan turun Rasulullah kan. Nah ini Habib ini ada juga yang benar itu. Walaupun kita tidak keturunan daripada saudara Rasulullah, apabila kita orang yang takwa itu Habib juga. Nah cuman kebanyakan artinya ijma ulama, sepakat ulama Habib itu adalah keturunan daripada Rasulullah. Nah itu Habib. Jadi bila kita ini takwa, mencapai kepada takwa, takwa itu adanya kita menjalankan perintah bujur-bujur, meninggalkan larangan bujur-bujur, itu takwa. Namun kita menjalankan perintah, nang dilarang juga digawi juga, dikerja juga, bukan takwa. Itu ada mukmin asik, orang beriman maksiat. Jadi nang takwa itu ada nyaman gak dari dikerja. Takwa itu seperti kita berjalan di tengah duri. Susah kan? Nah, di tengah duri, cari salah-salah duri kayak itu takwa yang berat. Amun mengatakan takwa, wahai ketakwa dan sebenarnya akan-akan mungkin bisa. Kayak dia kita khutbah itu kan, hai para hadirin, bertakwalah kamu dengan sebenarnya, sebenar-benarnya. Semua perintah kita jalankan, yang dilarang semua dilarang kita tinggalkan. Cuma ya habis khutbah korupsi, nah membunguli orang ditipu. Nah itu nanti artinya akhir zaman nanti Rasulullah orang itu yang memutung-mutung lidah sendiri. Orang diperintah berbuat taat ini kada menggawi. Orang dilarang ini melarang kepada orang memperbuat maksiat ini menggawinya. Itu nantinya kita memutung lidah dengan sendiri. Nah putung-putung dengan gunting api. Jadi kita hati-hati juga. Namun kawan yang artinya takwa dengan sebenarnya, mau jadi buat seorang haji baru sebenarnya lagi, dulu orang disuruh. Ya takwa ada 3. Apa ayat ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah ya ulil albabnya gitu lah. Nah itu ada ittaqullah man istata'tum. Jadi kita jangan hati itu jangan sampai selalu membawa nang ittaqullah haqqa tuqatih, ada mampu. Jelas kada mampu. Orang wali saja berat untuk melaksanakan nang sebenar-benar takwa, nang jahir batin dalam takwanya. Kita cukup mengambil amun kada panangahan lawan terakhir. Yang perangahan bertakwalah kamu wahai orang yang mempunyai akal. Yang ketiga bertakwalah kamu wahai hadirin para jamaah, wahai orang yang menurut kemampuan kamu masing-masing. Kasih tahu. Jangan sampai kita jadi hadir, bertakwalah kamu dengan sebenarnya, melaksanakan yang diperintah Allah semuanya, meninggalkan yang dilarang itu semuanya. Habis jadi hati, turun sandal orang diambil. Nah, jadi kita pikirkan ya buat ada. Nah, jangan Nah, mungkin di sini saja dulu daripada artinya dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilafnya, itu mungkin memang daripada kebutuhan kita sendiri, dan bila benar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niat artinya mengamalkan dan menyampaikan, dan kita akhiri daripada majelis kita ini dengan doa akibat majelis, kifar atau majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.